Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fadilah akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, itulah tadi dari saya tentang pengertian jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara Fadilah tadi. Oke, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Anissa Zara Lubis. Saya sebagai pemateri kedua tentang fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo pada akun buku besar pada akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mix akun. Mix akun ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yakni akun nominal dan akun real. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Yang ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, kita bisa menentukan jumlah beban beserta pendapatan yang valid. Yang keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Yang kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu penjelasan dari kawan-kawan saya, yaitu masih seputar dengan jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Ayat jurnal penyesuaian juga digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan sebenarnya di akhir periode. Jurnal penyesuaian baik perusahaan dagang atau perusahaan jasa dibuat pada akhir periode akuntansi. Contoh jurnal penyesuaian dibuat jurnal dibuat untuk transaksi-transaksi seperti itu. Contoh seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pemakaian perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang belum dibayar, dan penyusutan aktivitas tetap. Jadi pencatatan jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian ini itu dicatat pada akhir periode, baik dari segi laba ruginya, modal, baik dari segi modal, hutang kepada hutang perusahaan,
hutang perusahaan, keuntungan perusahaan, dan jurnal penyelesaian ini akan memberikan kejelasan dan bagaimana planning periode dan bagaimana manajemen dalam pengaturan perusahaan untuk periode-periode selanjutnya. Jadi contoh jurnal perusahaan, cara membuat jurnal perusahaan sebenarnya mudah kok. Yang perlu diperhatikan adalah mengetahui perilaku transaksi yang terjadi dan mengetahui aturan debit kredit dalam akuntansi. Juga penting sebagai menyusun ayat jurnal penyesuaian. Dan di sini saya akan memberi contohnya. Inilah contohnya. Gambar berikut ini adalah cara untuk menyelesaikan dan mengerjakan kasus untuk jurnal penyesuaian. Inilah sedikit gambaran untuk jurnal penyesuaian. Selanjutnya ini ada contoh kasus, yaitu beban atau kasus biaya dibayar di muka. Inilah contoh kasusnya, dan seperti inilah gambaran cara pembuatan jurnal penyesuaian yang dimasukkan kepada catatan jurnal penyesuaian yang seperti gambar yang pertama saya berikan tadi. Ya, di sini sudah ada ini untuk lebih rincinya gambarannya seperti ini. Setiap pencatatan jurnal penyesuaian itu sebenarnya caranya sama, cuman jumlahnya itu yang berbeda. Dan yang berikutnya ini yaitu contoh kasus beban sewa gedung dibayar di muka. Jadi pembuatannya sama seperti yang di pertama tadi, dan begitu juga selanjutnya. Baik itu contoh kasus pendapatan yang masih harus diterima ataupun piutang pendapatan, baik kasus pendapatan diterima di muka, kasus penyusutan peralatan, dan yang terakhir itu kasus pemakaian perlengkapan atau perlengkapan tersisa. Jadi itulah sedikit tadi gambaran cara pencatatan jurnal penyesuaian. Di situ juga saya sudah memberikan secara terperinci dan secara umumnya dalam penyelesaian jurnal penyesuaian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.